Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2 ingin menjelaskan mengenai salah satu modul pada fisika radiasi praktikum, yaitu menentukan cacahan radiasi berdasarkan jarak dengan menggunakan detektor Geiger-Müller melalui simulasi lab. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Miftah Duda dengan NIM 4132411001. Saya Arya Nuria Dwi Agustin dengan NIM 4132411002. Saya Asma Syah dengan NIM 4132411003. Saya Zulfadil Adin dengan NIM 4132411004. Untuk tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menganalisis cacahan radiasi pada detektor Geiger-Müller berdasarkan jarak. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada laptop, yang kedua ada software RadLab atau aplikasi RadLab itu sendiri. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada sumber radioaktif CO60, sumber radioaktif C137, sumber radioaktif PA133, high voltage, preamplifier, amplifier, dan juga counter. Kemudian untuk dasar teori, yaitu hukum kuadrat terbalik menjelaskan bahwa semakin besar jarak dari sumber radiasi, laju dosis di tempat tersebut semakin berkurang. Maka laju dosis pada suatu titik lainnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara sumber dengan titik pengukuran. Hubungan besar laju dosis untuk sumber radiasi titik terhadap jarak dari sumber dirumuskan oleh persamaan 1. Kemudian dalam situasi di mana dosis pada suatu titik, misalnya titik A, maka dosis di titik lain yaitu titik B memiliki hubungan jarak yang memenuhi persamaan 2, yaitu dA per dB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat, dengan D yaitu laju dosis dan R sebagai jarak dari masing-masing titik A dan B terhadap sumber. Selanjutnya masuk ke cara kerja. Untuk cara kerja yang pertama yaitu membuat eksperimen baru yang dapat dilakukan dengan cara membuka file RadLab. Kemudian run. Kemudian masukkan username demo dan password demo. Klik OK. Kemudian ke menu administration, klik eksperimen, pilih gamma eksperimen, klik next. Pilih sumber radioaktif yang digunakan yaitu PA133, CO60, dan CS137. Untuk memilih pilihan lebih dari satu, gunakan Ctrl plus klik kiri. Klik next. Pilih detektor yang digunakan yaitu detektor Geiger-Müller. Klik next. Pilih komponen yang digunakan yaitu amplifier, preamplifier, heavy supplier, dan counter. Klik next. Pilih eksperimen name dengan diisi eksperimen penentuan efisiensi. Klik eksperimen sheet as text, isi dengan keterangan. Next, klik finish. Selanjutnya yaitu setup alat, dapat dilakukan dengan cara klik file, select eksperimen, pilih eksperimen penentuan efisiensi, klik select. Setelah itu, klik menu instrumen. Lalu, masukkan detektor, lalu masukkan amplifier, masukkan preamplifier, masukkan heavy supplier, dan yang terakhir masukkan counter ke lembar kerja. Setelah komponen sudah dimasukkan ke lembar kerja semua, kita dapat mengatur komponen sesuai dengan susunan. Setelah disusun sesuai susunan, pilih menu kabel, lalu hubungkan ke semua instrumen yang ada sesuai dengan gambar yang telah diberikan dari dosen. Selanjutnya pada cara kerja pengambilan data. Eksperimen dilakukan dengan menggunakan 3 sumber radioaktif yang berbeda yaitu PA133, CO60, dan CS137. Pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali setiap sumber dan setiap waktu. Lakukan variasi jarak yaitu 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, sampai 50 cm dari detektor. Plot grafik cacahan terhadap jarak. Letakkan sumber radiasi pada posisi 45 derajat dari detektor. Catat cacahannya. Kemudian letakkan sumber radiasi di belakang detektor dan catat cacahannya. Sebagai contoh, ini perhitungan menggunakan sumber radioaktif CO60 dengan jarak ini 45 derajat dari detektor dengan variasi jaraknya 5 cm. Kita sudah mengatur time waktunya sebanyak 60 detik dan juga tegangan sebanyak 1 kV. Kemudian coba kita pause, kita matikan, dan kita clear. Kemudian nyalakan dan klik run. Maka detektor akan menghitung cacahan dan menghasilkan cacahan. Kemudian cara ini dilakukan sebanyak 3 kali di setiap pengukuran dan variasi jarak, dan dilakukan juga meletakkan sumber radioaktif di balik detektor. Baik, selanjutnya adalah pengolahan data. Setelah pengambilan data yang dilakukan oleh teman saya, maka selanjutnya adalah dilakukan pengolahan data. Pengolahan data terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengolahan melalui tabel, dan yang ketiga adalah pengolahan melalui grafik pada program
di Microsoft Excel. Untuk data yang pertama adalah data CO60. CO60 terdiri dari tabel yang berisikan 5 kolom. Yang itu yang pertama adalah jarak sumber radiasi ke detektor, yang kedua pengukuran yang pertama, yang ketiga pengukuran yang kedua, selanjutnya adalah pengukuran yang ketiga, dan pada kolom terakhir adalah rata-rata dari pengukuran 1, 2, dan 3. Pada kolom yang pertama disebutkan bahwa terdapat data jarak sumber radiasi ke detektor. Nah, pada kolom tersebut kita memberikan interval jarak 5 sesuai dengan praktikum yang telah kami lakukan dan pengambilan data yang dilakukan, sehingga didapatkan data dari 5 cm hingga 60 cm. Perilaku tersebut atau perlakuan tersebut disamakan pada data selanjutnya, yaitu data CS137 dengan data sebagai berikut, BA133 dengan data sebagai berikut, dan pengukuran di belakang detektor. Pada pengukuran belakang detektor, pelakuan yang dilakukan tidak sama, karena pada pengukuran ini, pengukuran hanya dilakukan satu kali, yaitu sehingga tidak terdapat rata-rata pada kolom atau tabel yang diberikan. Dengan nilai cacahan CO60 sebesar 5.825,6 dan CS137 2.602,6 serta BA123 dengan cacahan 2.300. Nah, setelah dilakukan pengkategorian melalui pengolahan tabel, selanjutnya adalah pengolahan melalui grafik. Nah, untuk grafik yang pertama adalah grafik dari data CO60. Data tersebut diolah dengan diketahui bahwa sumbu Y merupakan nilai cacahan rata-rata dari radiasi. Setelah dilakukan pengolahan data yang di tabel pada kolom terakhir merupakan rata-rata, dimasukkan di dalam sumbu Y. Dan pada sumbu X terdapat jarak dengan interval 5 yang dimulai dari 5 hingga 60 cm dalam satuan cm. Nah, pada data tersebut kita juga memberikan poin-poin pada nilai-nilai yang telah dimasukkan terhadap grafik, sehingga diketahui bahwa terdapat garis gradien yang menurun yang dapat memudahkan kita dalam membaca dan menganalisis data pada grafik tersebut. Pelakuan juga dilakukan sama terhadap 3 data selanjutnya, adalah data CS137 dengan nilai sebagai berikut, BA133 dengan data sebagai berikut. Pada data pengukuran di belakang tabel, kami tidak memberikan perlakuan yang sama, dikarenakan juga itu hanya terdapat pada satu pengukuran, sehingga tidak dapat dilakukan pengolahan data melalui grafik. Oleh karena itu, selanjutnya pengolahan data akan dapat dianalisis oleh teman saya, sehingga pengolahan data ini dapat memudahkan kita dalam membaca, menganalisis apa yang terjadi ketika kita melakukan praktikum dengan judul menentukan cacahan radiasi berdasarkan jarak dengan detektor Geiger-Müller melalui simulasi refleks. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa jumlah radiasi yang terdeteksi menurun seiring dengan bertambahnya jarak antara sumber radiasi dan alat deteksi. Penurunan ini sesuai dengan hukum kuadrat terbalik, yaitu semakin jauh jaraknya, semakin kecil intensitas radiasi yang diterima. Namun, jumlah radiasi yang terdeteksi juga dipengaruhi oleh besar energi dari sumber radiasi, sehingga setiap sumber bisa menunjukkan penurunan yang berbeda meskipun pada jarak yang sama. Sumber radiasi dengan energi rendah biasanya menghasilkan lebih sedikit radiasi dibandingkan dengan sumber yang memiliki energi sedang atau tinggi. Hal ini berkaitan dengan proses peluruhan dan energi radiasi yang dipancarkan oleh masing-masing sumber. Sebaliknya, sumber dengan energi tinggi akan menghasilkan lebih banyak radiasi. Radiasi jenis ini biasanya berupa sinar gamma yang memiliki energi besar dan tidak bermuatan, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh medan magnet atau listrik, serta dapat menjangkau area yang lebih luas. Hasil pengukuran secara umum menunjukkan pola penurunan yang sesuai dengan hukum kuadrat terbalik. Dalam dunia radiologi, prinsip ini sangat penting karena dosis radiasi yang diterima tubuh akan berkurang jika jaraknya diperbesar. Konsep ini dikenal sebagai Source to Image Distance atau SID, yaitu jarak antara sumber radiasi dan alat penerima gambar yang dapat mempengaruhi jumlah radiasi yang diterima pasien. Pada percobaan meletakkan sumber radiasi di belakang detektor, menghasilkan nilai yang lebih besar daripada sumber radiasi yang diletakkan di depan detektor Geiger-Müller. Hal ini karena jarak sumber radiasi lebih dekat diletakkan di belakang detektor daripada di depan detektor. Dengan hal ini sesuai dengan hukum kuadrat terbalik. Baik, dapat disimpulkan bahwa hukum kuadrat terbalik membantu menjelaskan bagaimana intensitas radiasi menurun berdasarkan jarak. Selain itu, besar energi sumber radiasi juga turut menentukan seberapa besar paparan yang diterima. Penerapan prinsip ini penting untuk mengatur dosis radiasi agar tetap aman bagi pasien maupun tenaga medis. Dan pada 3 sumber di atas tadi menunjukkan hasil yang berbeda meskipun dengan tegangan, durasi, dan jarak yang sama. Hal ini dikarenakan pada masing-masing sumber memiliki energi yang berbeda-beda. Kemudian dari data di atas juga menunjukkan bahwa sumber radiasi yang diletakkan di belakang detektor memiliki nilai cacahan yang lebih tinggi daripada sumber radiasi yang diletakkan di depan detektor. Dengan demikian, video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga video kami dapat bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.